Juara MotoGP 2024 Jorge Martin punya pendapatnya sendiri soal siapa pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Menurut Jorge Martin, ada dua pembalap yang pantas disebut sebagai greatest of all time atau GOAT di MotoGP. Kedua pembalap yang dimaksud adalah juara dunia 9 kali Valentino Rossi dan juara dunia 8 kali Marc Marquez. Dan menurut Martin, Pecco Bagnaia yang menjadi rival utamanya selama 2 musim belakangan ini juga berada di jalur untuk menjadi selevel 2 bintang besar itu. Bahkan, menurut pembalap baru Aprilia Racing itu, Bagnaia sudah lebih baik dari juara Ducati lainnya yakni Casey Stoner. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Martin menyetarakan dirinya dengan Bagnaia sehingga ia pun juga lebih baik dari Stoner. Di balik itu semua, Martin berandai-andai bisa bertarung melawan beberapa legenda tersebut dalam masa keemasan mereka dan memperebutkan titel juara. Banyak yang sudah menunggu tampilnya mesin V4 baru Yamaha yang kabarnya akan segera mengaspal akhir tahun 2024. Namun, kenyataannya motor baru Yamaha bermesin V4 yang sempat dirumorkan akan mengaspal pada akhir 2024 masih belum kelihatan batang hidungnya hingga menjelang tahun baru 2025. Direktur teknis Yamaha Massimo Bartolini mengungkap bahwa ada beberapa alasan kenapa motor baru ini tidak kunjung dicoba. Membangun motor dengan konfigurasi baru ini sangat rumit dan butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Pabrikan Jepang ini tidak hanya membuat mesin V4 baru, kemudian memasangnya di bodi motor WCR M1 yang lama. Namun dengan mesin yang berganti dari inline 4 ke V4 yang berubah tidak hanya mesinnya tapi keseluruhan motornya. Jadi masih banyak hal yang harus dilakukan sebelum Yamaha bisa mencoba motor baru tersebut di lintasan. Namun Yamaha juga tidak akan semerta-merta menentukan bahwa mesin V4 akan dipilih dan kemudian dikembangkan lebih lanjut. Mereka harus meneliti dengan detail apakah mesin V4 ini memiliki potensi lebih baik dibandingkan inline 4. Bartolini juga menegaskan bahwa sekali sudah dipilih, Yamaha harus terus lanjut mengembangkan motor baru tersebut. Di tim satelit Ducati tersebut, pembalap asal Spanyol itu disebut kerusifnya Frankie Carcedi punya potensi kuat. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marc Marquez yang pindah ke Ducati Lenovo, Aldigar sudah dipantau sejak tes MotoGP Barcelona 2024 lalu. Dan berdasarkan komunikasi dan kinerja mereka selama tes, Carcedi sudah menduga pembalap seperti apa sosok Aldigar itu. Beberapa aspek masih harus ditingkatkan lagi oleh rider asal Spanyol itu. Misalnya ketika Carcedi melihat datanya untuk pertama kali, area pengereman tentu saja merupakan area yang memiliki potensi perbaikan terbesar. Namun yang membuat Carcedi sangat kaget adalah bahwa setelah dirinya melihat data Aldigar, cara dia mengerem sudah sangat dekat dengan pembalap papan atas pada balapan berikutnya. Carcedi sangat berpengalaman jadi kepala kru pembalap-pembalap yang menanjak di satu musim. Seperti ketika dia menangani Joan Mir saat bersama Suzuki X-Star jadi juara dunia 2020. Kemudian saat dipindah ke Gresini dan memimpin Fabio Di Giannantonio yang performanya hampir menukik tajam ke bawah tapi akhirnya bangkit. Hingga terakhir jadi kepala kru Marquez yang juga langsung dominan. Semua itu tak lepas dari faktor Carcedi yang juga cerdas mentranslasi feedback pembalapnya kepada para kru dan mekanik. Aspek penyatuan chemistry ini jugalah yang diharapkan bisa terjalin antara dia dengan Aldigar. Pada hasil tes MotoGP Barcelona 2024 lalu, Aldigar juga jadi rookie terbaik. Dia berada di urutan ke-20. Posisi ini lebih baik dari dua pesaing rookie dia yang lain, yaitu Ai Ogura dan Somkya Chantra yang finish ke-21 dan ke-23. Kekhawatiran tinggi sedang meliputi benak Carlo Pernat tentang bagaimana nasib Enea Bastianini pada musim depan. Setelah memutuskan pindah ke KTM Tech3 setelah tak dipilih Ducati yang memprioritaskan Marc Marquez. Kini, Pernat dan Bastianini justru dibuat ketar-ketir karena krisis keuangan pabrikan Mattighofen Austria tersebut. Isu tentang KTM bangkrut bahkan sudah muncul di penghujung tahun 2024 ini, sebuah kabar yang jelas sangat tidak diinginkan Pernat. Harapannya membawa Bastianini ke KTM untuk jadi pembalap garang di atas motor RC16 kini diliputi awan gelap tentang nasib pembalap Italia itu.
Jangankan tampil menangan di atas motor KTM, memikirkan apakah pembalapnya bisa berangkat ke setiap seri balapan musim depan saja, Pernat sudah bingung. Pernat mengaku sudah dihubungi Hervé Poncharal selaku pemilik tim Tech3 via telepon. Manajer asal Italia itu ditenangkan. KTM memastikan sudah memesan tiket pesawat semua seri balapan untuk tahun depan. Meski sudah dikabari demikian, insting Pernat yang juga jadi pengamat MotoGP jelas kuat. Dia tetap sulit menyembunyikan kekhawatirannya tentang nasib Bastian ini di skuad KTM pada musim depan. KTM sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka sedang berusaha menutupi kekalutan yang terjadi di perusahaan. Mereka juga memastikan bahwa penampilan Red Bull KTM dan KTM Tech3 akan tetap berjalan sebagaimana mestinya pada musim depan. Baru ada 4 tim yang secara resmi mengumumkan tanggal perilisan tim MotoGP 2025 mereka. Dan ada sinyalemen kuat bahwa tim Pertamina Enduro VR46 Ducati akan dirilis di Indonesia pada akhir Januari 2025. Secara umum, pada musim 2025 mendatang, tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan memiliki peningkatan status yang cukup signifikan menjadi tim satelit utama Ducati, menggantikan posisi Pramac Racing yang hengkang ke Yamaha. Selain itu juga, kembali di 2025 nanti, tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan disuplai satu motor pabrikan GP25 yang akan digebar Fabio Di Giannantonio, satu-satunya tim satelit Ducati yang mendapatkan support factory. Bicara soal sinyalemen pemilihan tempat launching, sepertinya cukup logis. Secara, Pertamina Enduro menjadi sponsor utama dari tim ini. Selain menunggu apakah Valentino Rossi juga akan turut hadir ke Indonesia saat launching, kabarnya bahwa tim MotoGP ini juga siap membuka satu aktivitas balap baru di sirkuit Mandalika setelah prosesi launching nanti. Musim MotoGP 2025 dan 2026 akan menjadi musim perantara menuju era MotoGP baru di 2027 yang akan penuh dengan regulasi teknis baru, yang juga menyebabkan motornya pun baru. Di kedua musim ini untuk kelas A, B, dan C konsesi akan menggunakan satu desain homologasi saja untuk menghemat waktu riset karena mereka butuh ruang, dana, dan SDM untuk mempersiapkan motor 850cc untuk 2027. Dan Gigi Dall'Igna menyatakan bahwa buat Ducati ini tidaklah mudah. Dall'Igna mengatakan bahwa ia masih mengantongi beberapa trik untuk diluncurkan di GP25 terlepas dari barisan pebalapnya sendiri yang cukup mentereng di mana Bagnaia akan bergabung dengan juara MotoGP 6 kali Marquez di tim pabrikan. Jajaran yang mengagumkan terkuat di MotoGP dengan gabungan 8 kejuaraan kelas utama dan 91 kemenangan GP. Dall'Igna telah mengidentifikasi peningkatan performa mesin di top end power dan kecepatan di tengah tikungan yang lebih baik sebagai target utama untuk GP25 yang akan menjadi evolusi dari GP24 dengan tetap mempertahankan keunggulan motor kejuaraan tahun ini. Dengan pembatasan yang diberikan kepada Ducati, Dall'Igna mengaku akan sangat sulit untuk meraih hasil yang sama atau bahkan kembali memonopoli podium yang pernah dilakukan di tahun 2024. Karena Dall'Igna mengantisipasi tantangan baru dari KTM dan Aprilia pada tahun 2025 dengan Honda dan Yamaha kembali mendapatkan keuntungan berupa konsesi mesin, aero, dan uji coba yang besar.